Kita udah belajar, kita tahu bahwa hidup di dalam dunia yang memang merosot, kita bisa ngalamin apa aja. Bisa ngalamin sakit, bisa ngalamin bangkrut, bisa ngalamin bencana, bisa ngalamin apa. Karena dunia kita memang dunia yang sedang hancur kan. Jadi kalau kita kena imbas, ngalamin hal-hal tersebut, kayak satu kota kena gempa. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum memulai video ini, tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan nyalakan tanda loncengnya. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Gratis kok, nggak bayar. Saya hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Apakah masih mau melayani Tuhan dengan pujian, dengan karya abang, walaupun sudah dianggap negatif sama netizen yang merasa rohani dan suci ini, di dunia yang fana? Di titik sekarang ini, saya lagi belajar untuk memisahkan atau membedakan mana kemauan saya, mana kemauan Tuhan ya. Artinya tidak semua pintu terbuka itu kemauan Tuhan. Enggak semua. Itu bisa jadi ujian buat kita juga. Kalau ditanya masih mau nggak konser? Saya nih masih mau. Masih mau. Cuman di titik sekarang saya selalu tanya, Tuhan masih mau nggak ya? Karena itu jauh lebih penting daripada saya masih mau. Gitu. Jadi sekarang dikasih lagu, ya buat saya kalau dikasih lagu untuk bisa memberkati orang gitu, dinyanyiin di gereja, dan beberapa lagu dari album yang baru yang kemarin, album terakhir, udah dinyanyiin di gereja-gereja juga. Jadi menurut saya ya udah, itu kan Tuhan yang ngerjain, bukan saya. Kayak lu bikin lagu, gereja-gereja nyanyiin, ya bukan lu itu. Karena kan nggak mungkin gue cara nawarinya gimana, puluhan ribu gereja nih di Indonesia gitu. Jadi kalau sampai dinyanyiin ya itu Tuhan berarti, bukan kita kan. Nah, masih bisa jadi berkat. Lagu-lagu terbaru juga saya nyanyiin, ada di YouTube, masih bisa jadi berkat. Karena kalau ngomong kayak lu bilang masih mau nggak ada di panggung, panggung tuh sekarang menjadi sesuatu yang mahal banget ya. Nggak kayak dulu gitu. Dulu gue ingat banget tuh bikin album merayakan 1, 2, 3, 4, 5, kayak kota-kota langsung ngundang. Apalagi ridersnya aja. Wah iya, makanya 1 bulan bisa 12 kota, bulan kedua masih ada 13 kota. Sekarang udah nggak ke situ. Gue dan gue ngelihatnya tuh apa ya, sesuatu yang bagus juga ya. Tuhan bikin sekarang gereja-gereja bertumbuh juga sendiri dengan pujian penyembahannya gitu kan. Ada gereja GMS, ada gereja YHS, ada gereja MDC. Mereka punya tim musik sendiri yang udah bisa rekaman sendiri, bikin lagu sendiri. Jadi udah lebih sehat menurut gue, gitu. Jadi udah nggak mengidolakan siapa, udah nggak, masing-masing udah bisa bertumbuh sendiri. Itu bagus banget. Bagus banget. Jadi untuk kita nih yang penyanyi, penulis lagu, untuk manggung itu udah sesuatu yang udah nggak kayak dulu ya. Udah nggak semudah itu. Tapi kalau kesempatannya terbuka dan kita berdoa, kita tahu ini dari Tuhan, ya gue sih masih oke. Masih oke ya, Bang. Walaupun berada di panggung sekarang sama dulu beda lah. Udah umur. Kalau di panggung gitu ada bintangnya bukan abang lagi gitu, masih mau? Nggak masalah. Kan bukan masalah bintang. Kan takutnya begitu Bang, kan ibaratnya yang muda-muda ini kan gabung gitu. Nggak masalah. Kemarin saya diundang ke Bandung, saya berdua, bintang tamunya saya sama Yesua. Yesua. Saya selalu menganggap bahwa generasi yang baru ini yang Tuhan angkat melayani Tuhan itu orang-orang hebat. Jadi ngapain? Bahkan kalau dia lebih hebat dari saya bangga lah. Wah gila ya lu, umur segini udah kayak gini, gua dulu harusnya bangga. Aku lihat juga sih beberapa komen abang kalau ada yang musisi-musisi rohani yang baru, abang kadang komen bangga lah sama beliau gitu. Betul. Harus bangga. Karena berarti Tuhan masih mau pakai orang lain, dan pasti akan lebih dahsyat sih. Lebih dahsyat. Kita punya masanya, orang lain ada pada masanya. Abis Imam Eli ya Samuel, emang ada gitu. Musa selesai ya Yosua naik, selalu begitu. Iya.
The real ini. Yes. Nah tadi ngomong-ngomong yang soal lagu bang, gereja kan udah mulai lahir nih membuat lagu-lagu sendiri ininya. Menurut abang kan sempat viral juga nih kan kemarin itu Gempar lagu rohani kalau ini kena royalti. Oke. Nah abang ini kan musisi nih, gimana menurut abang bang? Kemarin itu pengumuman itu kan dibuat dari sebuah organisasi besar ya. Iya. Nah, yang saya percaya kalau organisasi besar pasti kebutuhannya besar. Iya. Nah, mereka mau mencoba mengorganize lagu-lagu yang ada di organisasi mereka supaya mungkin bisa self support kan. Iya. Ya kan, dengan perusahaan sebesar itu, pegawai sebanyak itu, kantor segede itu, mereka perlu banyak income yang masuk untuk bisa cover semua kebutuhan. Nah, tapi kan itu cuman untuk lagu-lagu mereka. Iya. Pencipta-pencipta lain enggak. Iya, iya. Ya kan? Dia cuman punya beberapa pencipta di apa istilahnya publishernya mereka, tapi pencipta yang di luar itu tetap bebas. Orang mau pakai lagunya simfoni misalnya di ibadah masih oke. Orang mau pakai lagunya NDC masih oke. Frankie Siombing oke. Jonathan Prawira oke. Hanya untuk mereka dong. Saya cuman mau mencoba mengerti bahwa ya lu pasti punya kebutuhan yang lebih besar gitu. Jadi inilah kalau abang kan lagu-lagu abang gimana bang? Kayak kemarin aku iseng denger Ahmad Dhani dia hidup dari 100 lagu dia gitu. Royalty ya. Iya, kalau abang terdaftar juga di publishing? Ada, semua lagu saya ada di publisher. Saya juga anggota resmi WAMI. Oh WAMI. Terdaftar. Jadi adalah cipratan-cipratan royalti dari mereka. Dapat buat ini ya, maksudnya bukan buat penulis lagunya. Iya, sebagai penulis lagunya saya dapatnya. Oke. Ya. Nah kayak misalnya orang mau pakai lagu Frankie Siombing di YouTube misalnya, sebenarnya kan YouTube sendiri udah punya aturan. Iya, udah punya aturan. Langsung kepotong kok, langsung kebagi kok. Iya. Apalagi kalau orang tersebut ternyata bikin YouTube tidak dimonetize. Iya. Ya ngapain kita mintain duit? Orang dia juga, iya dong, nggak fair dong. Iya. Kayak dia cuma pengen nyanyiin lagu, bukan menyanyi dan terus yang nonton 100 orang, terus nggak dimonetize, ya ngapain? Nyanyiin aja, jadi berkat kan gitu. Tapi kalau dia monetize, viewernya banyak, subscriber udah juta-juta, itu kan langsung diatur sama YouTube. Iya. Gitu. Kena sih kebaca. Iya. Cuma memang dari sisi sopan santun harus izin lah. Iya. Ngomong aja. Iya. Bang, gua pakai buat YouTube gua ya, nggak dimonetize, siap. Iya. Kalau dia bilang gua pakai buat YouTube gua ya, dimonetize. Nah, tuh biasanya tuh publisher gua ada sedikit aturan main. Biasanya ada advance royalty segala macam itu, gua nggak ikut-ikut sih. Iya. Intinya ya abang juga udah masuk ke inilah untuk itu ya. Jadi nggak ada. Memang betul juga sih harus terkoordinir lah ibaratnya. Betul. Ini karena kan kemarin sempat ada beberapa kan gereja-gereja teriak gitu kan. Iya. Kok bayar sih gini-gini, bener juga sih maksudnya ya musisi juga harus dipegang, dihidupin gitu. Mereka juga harus makan ibaratnya kan. Ya kalau gereja lu jemaatnya 10.000, 20.000, bayar 5 juta setahun ya 10 ketek lah itu. Iya. Kecil lah itu, ya kan. Kalau gereja lu cuma 30 orang ya. Kalau menurut abang gereja-gereja kecil lah di pedesaan gitu. Ya udah kan mereka juga ngerti. Itu yang perusahaan yang kita bilang tadi yang harus bayar royalti, mereka juga menyediakan itu kok. Oh gitu. Ada. Dia bilang kalau gereja kalian gereja kecil yang tidak sanggup, cukup isi form ini kabarin ke kami. Ngerti lah mereka. Iya. Ngerti lah. Nggak mungkin dimintain 5 juta setahun. Diinin aja ya. Pada kaget aja. Dan banyak yang goreng juga pada kaget. Kan gampang kalau memang merasa berat pakai lagu-lagunya mereka, nggak usah. Masih ada ribuan lagu dari orang lain yang masih bisa dinyanyiin gitu kan. Iya. Gitu. Ya oke bang, ini ngomong-ngomong ini musisi, kasih ini dong bang kasih sedikit tips buat musisi-musisi rohani yang ini. Kayaknya masih dikit kayaknya ya bang lagu-lagu musisi-musisi rohani. Iya. Kecimpung di rohani. Apa susah sih bang? Bukan masalah YouTube susah. Juga udah banyak. Betul. Bikin lagu apa gitu kan? Gua nggak tahu sih apa yang terjadi, tapi memang maraknya musisi rohani sama zaman dulu ya, zaman gua, Sydney, Jacqueline, Jeffrey Chandra,
nggak sebanyak itu gitu sekarang ini. Gitu. Iya. Sekarang ini orang karena teknologi udah mulai maju, acara mulai banyak, TV, belum lagi yang digital ya. Digital. Mereka kayak lebih banyak punya kamar untuk bisa berkarya di sana gitu. Idol, apalagi tuh acara-acara tuh. Iya. X Factor ya. X Factor. Rising Star, zaman gua kan kagak ada gitu-gituan. Jadi hanya orang yang benar-benar gua mau ke sekuler atau gua dipanggil Tuhan nih ngerasa. Dipanggil Tuhan untuk melayani lewat suara gua, lewat permainan musik gua. Jadi karena belum banyak pilihan, sekarang lebih banyak pilihan kan gitu. Jadi mungkin gara-gara itu juga. Cuma senang kalau ngelihat di TikTok, di Facebook, di YouTube. Ternyata ada juga yang benar-benar terpanggil untuk nyanyi rohani dan gue lihat mereka nggak ada di sekuler gitu, tetap ada. Jadi senang juga ngelihatnya. Nah kalau buat yang musisi yang rohani gitu ya, ya udah berkarya aja dan jangan mikir jadi ngetop, karena kan tujuan kita berkarya bukan itu. Ya mungkin memang panggilanmu bukan hanya untuk ya, panggilanmu itu untuk memberkati gereja lu aja gitu, nggak apa-apa kan. Kayak lagu-lagu gue dinyanyiin di gereja gue nih, bagus dong. Iya bang, tapi belum dinyanyiin di gereja lain, mungkin bukan porsi lu. Iya, oke. Kapasitasnya, kapasitasnya bukan di situ gitu. Tapi kalau untuk gereja lu dinyanyiin 30 orang di gereja lu, lagu lu dinyanyiin di 30 orang yang berjemaat di gereja lu, itu udah luar biasa lu. Ya kan, berarti ada karyamu yang bisa memberkati 30 orang itu. Mungkin nanti akan lebih gitu. Jadi jangan kejauhan juga bang, tolong nyanyiin lagu gua. Udahlah, itu ada prosesnya gitu. Lu nggak usah kayak gitu pun, kalau udah waktunya akan kesana gitu. Gua punya temen orang Surabaya. Dulu kerjanya dia bersihin gereja. Terus ketemu sama gua, dia ngomong, gue punya lagu nih bang. Ya semua orang lah kalau ketemu sama yang dianggap senior kan pasti mau nunjukin karya lah. Dari lagu-lagunya yang gue denger ada satu yang bagus banget. Ya gue nyanyiin lah. Sesederhana itu kan. Cuman kan lu nggak perlu kayak bang nyanyi lagu gue bang, gue pengen didengar jadi gitu. Gue pengen didengar lebih banyak orang ya. Ada prosesnya. Kalau emang Tuhan izinkan akan kesana juga. Kalau emang cuman buat gereja lokal ya udah nikmati aja. Gitu. Oke, ini buat teman-teman ya. Jadi kalau ini udah jelas. Bang, aku agak bergeser sedikit ini gimana? Boleh ya, Bang? Nih apa yang menguatkan Abang dan istri saat Tuhan memberikan cobaan kepada istri? Waktu istri Abang berjuang tuh melawan penyakit itu. Iya. Kita bersyukur banget ya waktu cancer itu datang ke istriku, kita udah dalam keadaan yang udah balik lagi ke Tuhan, keintiman dengan Tuhan udah mulai terjaga lagi. Jujur waktu awal-awal masuk Bali kita udah nggak terlalu mikirin gitu kan, baca Alkitab nggak pernah, doa juga nggak pernah gitu kan, udah yang sekacau itulah kita. Nah karena udah mulai kumpul sama komunitas, kita ngerasa kayak kita mesti berubah nih gitu. Udah mulai ada 7 orang di komunitas hari Minggu, 12 orang. Kayak kita kalau nggak dekat sama Tuhan kita acting banget ya. Iya kan? Lu sok-sok ngomong sama anak-anak ini padahal lu sendiri nggak dekat sama Tuhan gitu. Jadi kita ngambil keputusan untuk balik lagi nih, intim lagi sama Tuhan, bangun 4:30 pagi, doa tiap hari, doa baca firman. Jadi udah kayak dikasih kekuatan gitu loh dalam kehidupan kerohanian. Datanglah si cancer itu. Gua nggak ngebayangin sih kalau cancer itu datang. Padahal itu udah deket banget ya, udah deket sama Tuhan lah gitu. Justru itu kayak di charge gitu loh. Kita di charge dulu untuk kalau sesuatu yang berat datang lu udah kuat. Bayangin kalau gue masih dalam keadaan ngeheok gitu ya. Wah itu pasti hancur banget sih. Hancur banget. Jadi waktu cancer itu datang gila loh. Bini gue tenang. Karena udah hidup dengan Tuhan tuh tenang banget. Lu mau ngalamin apapun dalam kehidupanmu, kalau lu udah damai, lu udah ngerasa Tuhan adalah sumber kekuatan, tenang. Jadi kita ngalaminnya tenang banget. Waktu bini gue udah mulai rontok nih rambutnya nih. Nah itu tuh. Bangun pagi itu dibantal tuh rambut ratusan udah kayak orang dijambak gitu. Gimana ngelihatnya gitu pas bangun pagi? Aduh. Sedih sih, pasti ada sedihnya. Terus gue bilang, sayang, ini kayaknya udah mulai rontok nih.
kita botak aja sekalian biar lu nggak ngeliat rambut ya pagi. Iya kan bener kan? Iya. Itu kayak ngancurin mental kan? Iya. Nah, iya deh botak aja deh. Udah botak, terus waktu lagi dibotak gua foto, gua kasih ke anak-anak gua. Terus mereka bilang, udah mulai rontok ya? Iya nih lu rontok. Waduh, kita doain ya, kita doain. Terus mereka bilang, Pak, lebih keren kalau lu juga botak sih. Oh iya. Itu Petra ngomong gitu, Ben ngomong gitu, terus gue pikir iya juga ya. Gue bisa support lah ya, kasih dukungan dengan cara yang sama. Jadi kalau kita keluar sama-sama botak nih kan kayak anak Harley Davidson nggak punya motor kan, botak keren gitu. Jadi udah gue botak juga gitu. Jadi kalau orang-orang nanya, orang-orang pada bilang, wah Bang Franky hebat ya mau ikutan botak. Sebenarnya nggak kepikiran juga sih saat itu, cuman anak-anak kasih usulan yang gue pikir iya benar juga, gue bisa kasih support lah. Oh jadi anak-anak juga kasih support, usulin gitu. Bahkan orang-orang yang tinggal di rumah, kalau kita kan di rumah kita ada orang-orang komunitas yang tinggal juga, botak semua. Satu rumah botak jadi. Ya seneng lah bisa ngelewatin semuanya, emang gak gampang, tapi itu kalau kita dekat sama Tuhan, Alkitab bilang justru dalam kelemahanmu lah kekuatanku dinyatakan. Jadi Tuhan izinkan kita jadi lemah, supaya kita ngerasa bahwa iya manusia ini lemah banget ya, ringkih banget. Kita yang ngerasa jago, ngerasa bisa, ngerasa sehat, begitu kena sakit langsung sadar kita nggak jago ternyata, kita nggak mampu, kita nggak cukup kuat. Kekuatan Tuhan yang makin kita rasain. Ketika tahu ini Bang, ketika tahu sakit pertama kali awal tuh, Abang langsung berpikiran apa nih? Gua lebih kaget dari Tuhan. Gua deket sama lu gitu kan, gua udah menempel itu. Pagi gua doa gitu. Enggak. Karena kan kita udah belajar, kita tahu bahwa hidup di dalam dunia yang memang merosot, kita bisa ngalamin apa aja. Bisa ngalamin sakit, bisa ngalamin bangkrut, bisa ngalamin bencana, bisa ngalamin apa. Karena dunia kita memang dunia yang sedang hancur kan. Jadi kalau kita kena imbas, ngalamin hal-hal tersebut, kayak satu kota kena gempa misalnya, nggak mungkin dong lu cinta Tuhan nggak kena gempa, orang lu di kota yang sama, ya kan? Lu malu hancur juga gitu kan? Ya mungkin ada 1-2 mujizat yang rumah orang hancur, rumah saya nggak hancur loh, tapi kan nggak semua ngalamin itu, ya kan? Apa yang mati di Aceh waktu itu nggak ada orang Kristen, kan ada orang Kristen. Nah cuman buat kita yang hidup bersama dengan Tuhan, kita punya ekstra kekuatannya, kita punya perlindungannya, damainya, kita punya tuh. Sama kita udah ngerti pelajaran kehidupan bahwa yang jelek dari luar itu bukan karena Tuhan marah, bukan karena Tuhan jahat, tapi Tuhan cuma mau kasih lihat, nih, lo ngalamin semua sama mereka, tapi gue punya special treatment buat lo. Lo gue kasih kekuatan, gue kasih kedamaian, gue kasih jalan keluar, gue kasih pengharapan, itu kan bedanya. Kita ngalamin yang sama dengan orang lain, tapi kita punya treatment yang berbeda waktu kita mencintai Tuhan. Jadi gue nggak ada tuh protes gitu, biasa aja. Memang udah waktunya ini porsi gua gitu, porsinya Feby untuk ngalamin itu. Ayo, ada dosa nggak yang mengakibatkan sakit itu datang ke kita? Emang kita bukan orang berdosa? Iya kan? Kalaupun memang ada dosa ya udah, ya kan? Itu kayak sakit, bencana, penderitaan, itu kan alat untuk kita ngaca. Iya, benar. Apa nih yang perlu gua rubah nih? Oh, gaya hidup gua kurang sehat nih. Oh dendam, ternyata gue nyimpen dendam ke orang lain nih, makanya ada sakit ini, sakit itu, ada kepahitan, oh kita berkaca lagi, refleksi lagi. Jadi kalau ada orang bilang sakit tuh gara-gara dosa, setuju gue, tapi itu bukan hukuman. Bukan hukuman, itu cara Tuhan untuk kita refleksi. Apa yang perlu kita rubah, minta tolong sama Tuhan, merubah hidup kita. Oh iya gue gini, oh iya bapak gue udah mati, gue gak ngampunin sampai sekarang, matinya udah 20 tahun lalu. Iya kan? Kenapa masih gue simpan? Itu jadi sakit penyakit. Waktu kita sakit, kita dapat waktu banyak dengan Tuhan. Bisa ngobrol banyak sama Tuhan, berkaca diri, baca firman, dengerin praise and worship, itu jadi hal yang bagus banget kan. Gitu, buat perubahan diri kita. Itu juga lama ya prosesnya. Setahun. Si kakak setahun. Proses kemonya 6 bulan, netralisasinya mungkin 6 bulan juga. Sekarang ini baru dia ngerasa balik lagi ke 100% yang sebelum sakit. Sebelum sakit udah nge-gymnya udah bisa ngangkat 40 kilo, ban truk udah bisa digelindingin, udah bisa gitu. Awal-awalnya bener-bener nggak bisa apa-apa, dia di tempat tidur doang kan. Tapi abang udah kepikiran ini bakalan sembuh gitu sebelumnya pas yang ini, cuman jalanin aja. Punya iman ke situ. Punya iman ke situ, tapi kita harus imanin ya. Iya dong.
punya iman ke situ. Kadang Tapi kan kita dengar jantung kronis ini langsung udah nggak bisa nih, apalagi dokter bilang ini tinggal berapa bulan lagi gitu kan, jadi depresi juga buat ini udah ini. Sebenarnya sebagai anak Tuhan kan kata Alkitab di dalam kita tidak ada roh ketakutan ya. Jadi kita memang nggak boleh takut apapun, termasuk mati. Hasil dari penyakit misalnya, bencana apapun itu. Paling parahnya apa sih? The worst case-nya mati kan? Mati. Ya kalau lu nggak takut mati ngapain pusing? Kayak misalnya, oh ini cancer bu, oh ya paling mati. Harusnya gitu aja udah. Tapi boleh punya iman nggak? Boleh dong. Tuhan kasih kita iman dong. Tapi tidak semua iman kita kemudian menjadi sebuah jawaban doa kan, nggak gitu ya? Wah gue yakin bokap gue nggak mati nih. Mati. Terus Tuhan jahat? Enggak. Kan keputusan terakhir memang di tangan dia. Nah buat kita nggak boleh takut mati gitu aja. Apapun yang terjadi nggak usah takut mati. Satu kali lu misalnya dapat amit-amit cabang bayi ya, dikasih, wah ini umur lu tinggal 6 bulan. Kalau lu nggak takut mati lu santai nggak? Santai lah. Mati juga masuk surga kok, ngapain takut? Amin. Iya lah. Haleluya. Santai lah. Iya. Nah beda santainya kayak misalnya lu punya utang, dicari-cari debt collector, ya kan udah mau ditangkap polisi, ya lu mungkin khawatir ya, tapi kan lagi-lagi itu pelajaran buat kita. Oh dulu gua salah, oh dulu gua boros, oh dulu gua semomos sendiri, nggak mau percaya orang, nggak mau kerja sama tim. Yang gitu-gitu kan jadi bahan pelajaran buat kita. Worst case kalau lu punya utang apa ujung-ujungnya? Penjara. Ngapain takut di penjara? Penjara aja nggak apa-apa. Jadi kalau lu dapat sebuah masalah, penderitaan, lu harus mikir yang paling buruknya apa, terus lu nggak boleh takut karena Tuhan bersama dengan lu. Itu hamba-hamba Tuhan yang gokil-gokil, kagak ada orang takut masuk penjara tuh. Lihat apa yang terjadi di penjara, baptis orang, menangin orang, orang percaya Yesus. Jadi jangan takut apapun loh. Jangan takut, walaupun itu kesalahan lo ya. Di ujungnya kalau lu mempercayainya pada Tuhan, pasti ada sesuatu yang baik. Gitu Bos. Keren nih, keren. Ketika abang jatuh dan pelayanan di mimbar hilang, gimana tuh bang? Di awal ada sedihnya karena itu cuma satu-satunya yang bisa gue buat ya. Itu ladang lah ibaratnya kan. Beda kayak gue bisnismen sambil melayani gitu ya. Jadi nggak pelayanan lagi tapi gue masih bisa berbisnis. Ini kan gue enggak. Gue benar-benar full time melayani. Jadi ada rasa hilang lah di situ, ada rasa kehilangan. Walaupun memang di dalam diri juga kayak udah gue nggak pantas melayani, udah nggak mau. Tapi kayak kangen mau pelayanan. Kayak pernah satu kali, ini kan benar-benar gue istilahnya hidupnya dari situ ya. Iya. Gue lagi nggak punya duit, sama sekali nggak punya duit. Tiba-tiba ada teman gue dari Manado yang, lu mau nggak nyanyi di kafe gue? Waduh nggak deh, jangan. Oh jangan, nggak usah lagu-lagu rohani, lagu-lagu sekuler aja. Jadi waktu itu gue sampai latihan dengerin YouTube lagu-lagunya Michael Bublé. Pokoknya 1 jam konser lah, nyanyiin 10 kalau nggak salah apa 12 lagunya Michael Bublé. Sampai di Manado. Itu gue cuman mikir karena dibayar doang kan, nggak punya duit Jack, penyanyi nggak punya duit, gitu, ngapain ya nyanyi lah, ya kan. Itu sepanjang gue nyanyi gue kayak dalam hati, anjing gue kangen gue pelayanan, tapi gue tahu emang nggak ada jalur kesananya gitu, nggak ada akses ke sana. Jadi gue kayak nelangsa, tau nggak sih, nyanyiin Michael Bublé hanya untuk supaya dapat sekian juta gitu kan, tapi yang aduh hati gue nggak di sini nih Tuhan gitu, kayak teriak dalam hati, duh kalau bisa terserah Tuhan deh mau gimana, tapi gue nggak nyaman dibikin ini, lewatin lah itu semua, ngamen nggak jelas. Iya berarti sempet ngerasa gimana gitu ya buat ini, waduh padahal kan lebih enak di ini bang, apa? Di sekuler ininya. Kalau udah panggilan susah loh. Iya. Susah. Kita kan udah nggak bicara masalah duitnya, nggak bicara masalah keterkenalannya gitu kan. Follower lebih banyak kan, bukan itu, tapi lebih ke kepuasan batin loh gitu. Oke, sekarang ini bang, ada bisa disampaikan nggak itu pelayanan dulu sama pelayanan sekarang bedanya apa? Beda banget sih. Dulu itu I don't know ya. Mungkin gue bisa salah nih kalau ngomong pakai persentase gitu. Tapi persentasenya jauh lebih banyak semua tentang Frankie sih. Zaman dulu ya. Iya. Sombong lah.
sombong banget. Abang merasa sombong? Berasa. Enggak lah. Berasa. Nah, sombong gua itu bukan sombong ke orang. Oke. Jadi orang nggak ngerasa gua sombong. Tapi kayak misalnya gini, lu naik ke sebuah panggung berpikir bahwa lu bisa. Iya. Lu sombong dong. Iya. Khotbah nih. Alah, kabel. Gila lu, gue di mimbar udah dari umur 19 tahun. Keliling Indonesia umur 21 tahun, umur 23 udah keliling dunia. Belagu nggak lu? Belagu lah. Diundang ke gereja udah tinggal baca beberapa ayat di kamar hotel. Ini oke, poin-poin. Khotbah. Sombong nggak? Sombong. Nah, gue dulu gitu. Nah, sekarang ini masih ada nggak sombongnya? Masih, emang gue malaikat apa? Iya. Tapi mungkin presentasinya udah jauh banget lah. Udah berkurang udah lah jauh. Karena udah belajar dulu yang bobrok kayak gitu disertai Tuhan, terus sekarang Tuhan pulihkan. Udah jadi di setiap kali gue punya kesempatan ada di kayak gini nih ngobrol sama lu, terus kayak diwawancara orang atau gue sharing di Facebook atau khotbah di gereja sendiri gitu di komunitas sendiri. Kayak ini anugerah banget nih. Anugerah banget. Jadi gue balik ke yang masa-masa kayak waktu bisa sharing firman kayak wah ini harta yang tak ternilai, dipercaya sama Tuhan, bisa sharing, bisa nyanyi, bisa nulis lagu. Dulu tuh sempat hilang tuh perasaan itu. Sempat yang gue bisa, gue mampu, gue oke gitu. Sekarang balik lagi ke titik nol. Makanya gue bikin lagu yang terakhir tuh yang kau semakin bertambah, kau semakin berkurang. Karena itu memang lagi jadi pengalaman banget. Gitu bos. Keren ini. Oke, terakhir mungkin ini ya bang. Lagu yang paling abang sukai dari lagu-lagu abang semuanya? Kalau paling nggak bisa satu lagu ya. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Judulnya yang ini aja lah, gimana ya? Yang berkesan gitu lah. Ya. When I Say That I Love You berkesan. Kau sangat ku cinta, ku kan menari dan bersuka, itu berkesan. Persembahanku berkesan, takkan pernah ku bawa. Yesus ku berseru juga berkesan. Yesus ku berseru. Kalau yang dari dulu tuh Bangkit Serukan Nama Yesus juga berkesan banget. Bangkit Serukan Nama Yesus. Sama oleh darah anak domba. Ya itulah kira-kira. Banyak mungkin masih ada banyak lagu lagi. Abang nggak bikin remake album gitu, single gitu? Belum kepikiran. Kayak sekarang kan musisi the best of gitu ya, lagu-lagu terbaik di remake lagi gitu ya. Belum kepikir. Ini yang lagi disiapin kayak bikin mini album baru, ada 6 lagu baru yang lagi disiapin buat rekaman. Oke. Sukses lah bang buat ininya ya. Thank you banget ini. Bang, satu lagi nih bang. Siap. Buat yang netizen yang suka ini cibir-cibir lah, ada nggak mau disampaikan? Atau pesan yang sering komen dengan ketikan-ketikannya gitu? Ya lebih bijak aja. Lebih bijak karena itu kan sebenarnya mulut yang diwakilkan oleh jari, tapi itu kan keluar dari hati ya. Itu kan keluar dari hati. Pakailah keberadaanmu menjadi alat Tuhan membangun orang lain, bukan untuk menghancurkan orang lain. Kita ketemu banyak kasus kayak yang tadi dulu cerita di awal tuh, ada orang sampai bunuh diri segala macam. Sejauh itu efeknya bisa terjadi. Jadi pakailah keberadaan diri kita dengan bijaksana, lebih banyak untuk membangun orang, bukan untuk menghancurkan orang. Nah, kadang-kadang mereka bersembunyi di balik kata, tapi kan kita menegur gitu ya. Nah, pakailah itu dengan porsi menegur. Beda porsinya. Menegur sama mengutuk itu beda. Menghujat itu beda. Kalau menegur pakailah dengan kasih. Dan menurut saya juga sebetulnya menegur itu tidak bisa kita tujukan kepada semua orang. Menegur itu benar-benar harus dengan tuntunan Tuhan siapa yang kita tegur. Karena banyak banget orang yang menegur dengan kayak sombong gitu. Sombong ya. Bersih banget dia, suci gitu kan, dia merasa. Makanya kita ngelihat waktu Daud bikin salah, di Alkitab nggak bilang ada 200 orang rakyat yang menegur Daud, enggak, 1 orang Nathan, cuma 1 orang Nathan. Jadi ya kalau kamu menegur, tegurlah sahabat paling dekatmu. Gitu. Karena sekarang jadi orang sebenarnya saya bukan menghakimi ya, tapi banyak yang saya juga tahu
mereka menegur bukan dari hati, cuman pengen numpang ada di feed orang yang likes-nya banyak. Gitu, ngerti nggak? Tapi memakai bungkusan, wah gue sama anak Tuhan kita mesti menegur. Ya tegurlah sahabatmu yang lebih dekat, yang impact-nya akan lebih terasa. Ya kan, menegur sahabat. Tapi kalau kayak pendeta senior misalnya umurnya udah 70 jatuh dalam dosa, lu baru bertobat 3 hari terus lu ketik bertobat Pak, nih Tuhan udah mau datang. Halo, ya tegur aja sahabat lu yang umurnya 20, yang sesama sahabat dekat gitu. Untuk yang hamba Tuhan umur 70 yang senior waktu dia jatuh dalam dosa, Tuhan akan utus orang lain untuk menegur. Sama seperti Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Gitu. Nah sekarang karena terbuka banget gara-gara sosial media, orang berpikir mereka bisa menegur siapa aja. No. Ada sopan santunnya, tanya Tuhan. Dan gua rasa Tuhan juga bekerja dengan apa namanya, tata cara yang sangat rapih gitu kan, sangat rapih. Itu aja sih. Thank you. Mantap, thank you. Terima kasih nih Bang buat kesempatan yang udah diberikan. Kita juga saya khususnya dapat pengalaman lah dari yang kita bicarakan. Nah buat teman-teman juga nanti komen juga di bawah ya, apa jangan dicibir lah gitu. Yang baiknya gitu. Iya, tahu nggak, apa jempol itu berbahaya ya. Dari hati dari ngetiknya sih dari jempol tapi keluarnya dari hati. Nah buat teman-teman itu aja mungkin ya Bang. Terima kasih Bang. Sehat terus, maju terus lah buat apa pelayanan kedepannya ini, dan apalagi ini ya apa ibadah ya. Sekarang anak-anak musisi coy. Itu aja teman-teman, jangan lupa main juga ke channel Bang Frankie ya Bang. Iya. Frankie Siombing. Iya. Oke teman-teman, itu aja. Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maju terus gereja YouTube. Amin. Oke. Thank you Bang.